Apa bisa kita mulai Bapak Ibu dan Ketua Desa Wisma serta LMK? Bisa, Pak. Baik, akan saya mulai acara pramuskal kita. Ada suara ya, Pak? Ada suaranya. Kedengeran, Bapak Ibu semua? Ada suaranya, Pak. Itu pencet itu, Pak. Lihat dulu mungkin suaranya. Bentar ya. Ini yang muskel itu mungkin yang buka, mungkin yang lagi buka muskel. Ini muskel, pramuskel. Mungkin lagi buka yang itu, yang isoman. Oh, ini Tes. Bisa didengar? Kurang kencang. Tes. Ada. Silakan dilanjut kabel sedikit, monggo MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, serta Ketua LMK Dasa Wisma di wilayah masing-masing. Izinkan saya sebagai MC membacakan susunan acara untuk siang hari ini. Pertama, pembukaan acara Pramuskel tahun 2021. Kedua, arahan dari Bapak Lurah yang insya Allah diwakili oleh Ibu Seka. Ketiga, paparan sekaligus tata cara pengisian data yang telah kita berikan. Keempat, sesi tanya jawab. Sebelumnya, mari kita membuka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya arahan dari Ibu Tekel, Ibu Haja Yuyun, kami persilakan. Baik, kita cek barangkali Pak Lurah hadir ya. Tadi kayaknya ada suara putranya deh. Hadir apa nggak Pak Lurah? Monitor? Nggak ada. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suaranya masih terlihat terdengar jelas ya, padahal lagi hujan banget, dingin empuk nih. Baik, yang terhormat para ketua RW Sekelurahan Cipedak, yang terhormat para ketua RT dan anggota, mungkin ada beberapa FKDM yang hadir, para kader Dasa Wisma atau kader Sekelurahan Cipedak, serta teman-teman Pendamsos, PJLP Sosial yang hadir pada kesempatan baik ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang ini kita bisa berkumpul dalam keadaan nikmat sehat dan nikmat iman. Dalam rangka kegiatan pramuskal. Jadi sebelum muskal kita adakan pramuskal dulu. Baik, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tahapan kita sudah beberapa kali tahapan. Pertama, yang pertama adalah tahapan pertama kita sudah mendaftar ya, masing-masing RW, RT dan dibantu sama Dawisnya sudah mendaftar, di mana pada pendaftar pertama yang belum di cleansing itu ada sekitar 1.400 lebih ya, hampir lebih dah. Nah, Wifi-nya nih.
Ya kan di dalamnya TV-nya ada TV di belakang. Kapan ngetik, Pak? Maaf, sinyal terganggu. Kedengaran suara saya para RT RW di lapangan? Ya. Kedengeran. Kedengeran. Maaf. Dengar jelas, dengar Ya jelas. sih, ya. Suaranya merdu-merdu semua, padahal hujan ya ini. Mantap. Baik, dari data 1392 itu, sekarang ini kami meminta para RT, di monitor para RW dan LMK, untuk verva atau verifikasi ya, lapangan. Dilihat kembali, takutnya di sininya betul ada punya mobil, ternyata setelah dicek, itu mobilnya mobil anak orang siapa gitu. Terus ada lagi pokoknya intinya ini data 1392 diserahkan sama lapangan kepada RT dibantu RW-nya untuk mengecek kembali bahwa itu adalah sudah ready, sudah clear. Jadi benar-benar hak prerogatifnya diserahkan sama RT ya. RT itu nanti dibantu sama Dawis barangkali yang ahli lapangan di bawah untuk mengitor kembali. Nanti setelah dikasih ilmu, mungkin pengetahuan sekarang cara-cara seperti apa dari Pendamsos ini, nanti diserahkan kembali ke kelurahan. Itu hari Senin loh Pak. Aduh, cuma 3 hari berarti. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sudah kami terima lagi. Karena kami pun akan mengadakan muskal. Itu dibatasi waktunya. Dari sana sudah diatur waktunya. Insya Allah kita muskelnya kalau nggak tanggal 10, 11, atau 12. Yang jelas kita akan segera ada muskelnya. Nah, data ini ditunggu kami tanggal, pokoknya hari Senin gitu ya. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Nanti kita tanya jawabnya di belakangan karena nanti diinfokan dulu sama Pendamsos apa-apa saja yang harus dikonsingkan. Datanya mana nanti akan diberikan sama teman-teman Pendamsos. Baik, dari saya cukup. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Sekel. Selanjutnya kita masuk ke paparan cara pengisian data-data yang sudah Bapak Ibu RT terima kemarin yang sudah kita bagikan. Paparannya akan disampaikan oleh Mbak Irana dari Pendamsos Kelurahan Cipedak. Bagi Mbak Irana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak Pak suaranya Pak? Jelas. Sebelumnya selamat siang Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya. Di sini saya akan menjelaskan masalah musyawarah kelurahan FMOTM tahun 2021. Untuk timeline-nya ini seperti yang sudah kita dilakukan di bulan Juni sampai 2 Juli 2021, kita sudah melakukan pendaftaran FMOTM. Waktu itu pendaftarannya secara online, dilakukan secara serentak se-DKI Jakarta. Untuk pendaftarannya sendiri, untuk DKI Jakarta itu ada 472.395 pendaftar. Jadi pendaftaran ini, datanya itu dipadankan lagi oleh Dukcapil dan pendapatan daerah. Jadi dari 472.395 itu berkurang jadi 418.231. Dan pada saat sekarang di minggu pertama dan minggu kedua Agustus dilakukan musyawarah kelurahan. Data untuk kelurahan Cipedak sendiri kita ada 1.401 data untuk satu kelurahan. Setelah kita cek sekalian kemarin kita print datanya untuk dibagikan ke para RT dan RW, itu ada 1.392 data karena ada beberapa data yang alamatnya tidak sama dengan yang ada di kelurahan. Seperti misalnya di kelurahan Cipedak cuma ada 6 RW, cuman yang sisanya itu datanya ada RW 7 sampai RW 14. Dan kita juga harus coba konfirmasi ke yang bersangkutan karena ada nomor telepon pada saat pendaftaran tidak direspon sama yang bersangkutan. Jadi datanya kita hapus, kita take out. Jadi data fixnya untuk kelurahan Cipedak ada 1.392 data.
Nanti setelah kita melakukan musyawarah kelurahan, akan ada penetapan daftar sasaran yang akan dilakukan oleh kabupaten atau dari kota administrasi Jakarta Selatan, lalu penginputan data ke sistem 6NG untuk kita turun ke lapangan nanti, lalu setelah itu di minggu awal September kita akan mulai turun ke lapangan. Nah, untuk dasar hukum dari pelaksanaan FMOTM ini, jadi Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 54 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data terpadu fakir miskin atau tidak mampu atau disingkat DTKS. Nah, DTKS ini adalah acuan awal untuk mendapatkan bantuan yang ada di Jakarta, seperti contohnya Kartu Lansia Jakarta, ada PKD Disabilitas atau KPDJ, itu untuk penyandang disabilitas, dan PKD Anak. PKD Anak ini untuk umur 1 sampai 6 tahun. Lalu sekarang juga KJP diserahkan ke Dinas Sosial, jadi yang penerima KJP harus terdata di TKS terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya dia baru mau daftar KJP, itu harus mendaftar FMOTM dulu atau terdaftar di TKS terlebih dahulu. Sama juga seperti KJMU untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dan bantuan lainnya. Nah, jadi untuk tujuan pelaksanaan FMOTM ini adalah untuk mengajak peserta aktif seluruh elemen masyarakat dalam melakukan identifikasi awal, sehingga diperolehkan data yang valid agar nanti bantuannya pun tepat sasaran atau pas dengan sasarannya. Lalu memberikan penilaian secara objektif, selektif, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan untuk menentukan warganya ini berhak atau tidak mendapatkan bantuan atau atau lolos ke tahap selanjutnya. Nah, untuk pelaksanaan muskel ini kita diadakannya dari tanggal 4 sampai tanggal 12 Agustus. Nah, untuk sekarang ini kan namanya pramuskel. Nanti di tanggal 12 atau di tanggal 11 kita akan ada muskel lagi, Zoom juga kayak sekarang. Nanti linknya dan undangannya menyusul lagi ke tempat Pak RW dan yang lainnya. Lalu metodenya ini dilakukan secara Zoom meeting ya Pak. Lalu next. Untuk peserta musyawarah kelurahan ini nanti dari DPRD akan hadir pada saat tanggal 12 itu. Lalu ada aparatur kelurahan, petugas pendata dan pendamping sosial, ketua atau anggota lembaga musyawarah kelurahan atau LMK, ketua atau pengurus RW, ketua atau pengurus RT, kader dasawisma, PKK, Jumantik, dan yang lainnya, lalu perwakilan lembaga sosial masyarakat lainnya. Nah, setelah paparan, kita masuk ke cara pengisian data yang kemarin saya sama teman-teman udah bagiin ke Pak RW. Udah dibagikan juga kan ya ke para RT masing-masing. Nah, jadi kan yang kemarin kita kasih ke Pak RW itu ada data per RT-nya. Data per RT-nya ini nanti ada beragam juga, ada yang pendaftarannya sedikit, ada yang banyak. Nah, untuk cara pengisiannya, nanti jika memang warga misalnya ini atas nama Mimi Mariani Leonita, warganya ini ada di RT tersebut, itu kalau misalnya warganya layak mendapatkan bantuan, silakan di checklist, lanjutkan ke tahap verifikasi, tinggal di checklist aja seperti biasa. Nah, tetapi jika misalnya Mimi Mariani Leonita ini tidak tinggal lagi di tempat itu, nanti tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi dengan alasan kategori tidak layaknya ini ada di bawah. Ada kode pertama, terdapat salah satu anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN, PNS, TNI, atau Polri. Lalu memiliki mobil. Terus ketiga, memiliki tanah, lahan, dan bangunan dengan NJOP di atas 1 miliar. Lalu kode 5, ada sumber air utama yang digunakan untuk minum adalah air kemasan, bermerek, tidak termasuk air isi ulang. Lalu yang kelima, dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat. Yang keenam ini ada pindah keluar DKI Jakarta atau pindah masih dalam DKI Jakarta. Nanti jika pindahnya masih di dalam DKI Jakarta, jika memang tahu alamatnya bisa disampaikan aja, ditulis di sini. Nanti biar kita kasih ke teman kita yang misalnya dia pindahnya ke Kelurahan Serengseng Sawah, nanti kita kasih ke teman kita yang di Serengseng Sawah. Atau pindahnya ke Jakarta Pusat, nanti kita kasih ke teman kita yang Jakarta Pusat agar datanya masih tetap masuk. Tapi jika tahu alamatnya, jika nggak tahu alamatnya bisa di checklist aja. Terus yang terakhir ada C, tidak ditemukan. Jadi nanti pada saat yang terakhir ini ada satu rumah tangga dengan PRT lain dalam daftar ini. Misalnya pendaftarannya ini misalnya dia buat KJP. Jadi dia masukinnya namanya nama anaknya. Nama anaknya misalnya atas nama Hanafi. Ya, Hanafi ini anaknya jadi si Derajat, Pak Derajat Giri ini. Kalau misalnya dia satu keluarga itu bisa ditulis aja di nomor 7 nanti di checklist. Jadi pada saat pengisiannya ini dilihat dulu nama-namanya.
Jika memang namanya ini ada dan dilanjutkan ke tahap verifikasi, silakan di checklist di nomor 7 yang dilanjutkan ke tahap verifikasi. Tetapi jika tidak lolos ke tahap verifikasi, dilihat lagi dia tidak lolosnya karena apa. Jika memang memiliki mobil di yang nomor 2 ini yang di kolom 9 bisa di checklist, atau misalnya jika dia pindah, ini kan pindah di kode 6. Kode 6 berarti kan ada di kolom ke-13. Itu tinggal ditulis aja pindahnya yang A, B, atau yang C tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, nanti setelah diisi semuanya, ditandatangan oleh LMK atau RW perwakilannya dengan stempel. Nah, lalu yang terakhir ini ada kategori orang tidak ini ada kategori untuk ini di sini ada kategori-kategori untuk yang tidak layak untuk masuk ke tahap selanjutnya. Yaitu ada kriteria rumah tangga yang tidak dapat diusulkan. 1. Terdapat salah satu anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN, PNS, TNI, Polri, dan anggota DPR atau DPRD. Lalu yang kedua, memiliki mobil. Yang ketiga, memiliki tanah atau lahan bangunan dengan NJOP dan 1 miliar. Yang keempat, sumber air yang digunakan untuk minum adalah air kemasan bermerek. Yang kelima, dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat. Nah, untuk keterangannya sendiri, untuk yang nomor 5 dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat, tidak bisa dilanjutkan apabila dalam keluarga satu kakak itu tanpa tanggungan memiliki penghasilan di atas 2 juta rupiah. Lalu keluarga dengan kepala keluarga dengan 1 tanggungan memiliki penghasilan di atas 3 juta, atau keluarga dengan 1 kepala keluarga dengan 2 tanggungan memiliki penghasilan di atas 4 juta rupiah, dan seterusnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak, Ibu, RT, RW, LMK, dan Desa Wisma? Mbak, boleh tanya nggak? Boleh. Itu kan ada di situ tulisannya kepala keluarga memiliki NJOP di atas 1 miliar rupiah. Ya. Sementara yang ada di lingkungan ini itu nggak nyampe segitu gitu, Mbak. Itu kita menyiasatinya seperti apa? Maksudnya gimana, Bu? Kalau misalnya dia masih di bawah 1 miliar, silakan boleh dilanjutkan apabila namanya ada di dalam prelis yang kemarin kita kasih ke Pak RW. Namanya nggak ada. Kemarin saya udah coba masukin ke DTKS gitu kan. Begitu diklik, di situ muncul dengan sendirinya bahwa NJOP di atas 1 miliar rupiah gitu. Tapi di kenyataannya jangan 1 miliar, rumah cuma 1 petak gitu loh, Mbak. Oh gitu. Seharusnya kemarin coba ke Bapenda sih, Bu, karena ada beberapa kasus yang seperti itu. Jadi dia rumahnya ini rumah warisan, kan masih nyampur tuh sertifikatnya. Kemungkinan banyaknya itu di situ karena belum dipecah sertifikat dan belum dibagi lagi sertifikatnya. Jadi masih banyaknya di situ sih. Karena kemarin sempat ada yang ke kelurahan kasusnya kayak gitu. Cuman akhirnya ternyata pas diusut lagi dia rumahnya itu masih nyampur, dulu itu nyampur punya keluarganya, belum dibagi-bagi, udah dibagi-bagi tapi belum dipecah suratnya. Jadi di NJOP-nya itu masih kelihatannya di atas 1 miliar, padahal rumahnya misalnya udah dibagi-bagi sekarang udah cuma 50 meter doang untuk yang bersangkutan. Cuman karena masih banyak ya, masih 1 sertifikat, jadi masih kelihatannya 1 NJOP. Jadi tetap harus ke Bapeda ya, Mbak ya? Iya, harus ke Bapenda. Oke, makasih. Sama-sama. Mohon izin, Bu, mau tanya, Bu. Iya, silakan, Mohon Pak. izin. Ini yang pertama, dia apabila memiliki mobil, tapi mobilnya itu atas namanya bukan milik yang terdaftar di sini. Apakah bisa dilanjutkan? Terus yang kedua, ini kan ada pengontrak ya, dengan domisili di sini. Tetap kita lanjutkan ya, Bu ya? Iya, boleh Pak, dilanjutkan. Selama yang bersangkutan tinggal di tempat, misalnya tinggal di sini, jadi bisa dilanjutkan. Tapi ada satu lagi, Bu, yang tadi kan ini alamat KTP-nya di sini, orangnya kita tidak tahu. Tinggalnya di mana, karena lost kontak juga, berarti saya isinya yang terakhir itu ya, pindah saja ya. Pindah. Tapi alamat KTP-nya masih di sini, Bu. Masih di sini, karena kan nanti kita teman-teman kan turun ke lapangan ya Pak. Kalaupun nanti nggak dihapus, pas di lapangan pun
kita juga pasti nanya lagi nih orangnya Betul, kemana betul. gitu kan. Betul. Jadi lebih baik sih dihapus dari sekarang sih Pak, biar nggak masuk ke data. Nanti kita Ke data turun lagi. ke lapangan. Iya. Takutnya kan Oke. karena nanti nggak dihapus, kok ini banyak banget ya Cipedak yang data pindahnya beneran turun kan nih ke lapangan. Takutnya kayak gitu sih, ada temuan kayak gitu sih takutnya. Jadi kalau misalnya memang udah nggak ada kontaknya, kalau misalnya namanya masih ada, silakan aja dipindah atau tidak ditemukan yang C. Oke, terus untuk pengisiannya tadi, sorry Bu, saya tadi terlambat. Untuk pengisiannya pakai kode atau pakai contreng? Kalau misalnya lanjut ke tahap verifikasi, silakan dicontreng Pak. Nah, kalau tidak lanjut, misalnya dia punya mobil, berarti ngisinya di kolom 9 atau yang di nomor 2 ini di checklist. Gitu. Kalau mobilnya bukan atas nama sendiri, berarti lanjut ya? Dilanjutkan. Nah, yang berbeda hanya nomor 6 aja, yang kode 6 yang di kolom 13, ini nanti isinya A, B, atau yang C, agar kita bisa tahu nanti dia nggak lanjut karena apa. Oh iya. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Tadi yang mobil ya Pak? Yang mobil bukan atas nama si peserta ini. Tapi bukan mobil yang bersangkutan, tapi atas nama yang bersangkutan. Bukan. Dibalik. Oh, dibalik. Jadi mobil yang bersangkutan tapi bukan atas nama bersangkutan. Itu silakan Pak, boleh diisi yang kode 2. Karena walaupun pakai nama orang lain, kalau misalnya memang itu punya pribadi yang bersangkutan, tetap sih Pak, kita kalau bisa kita singkirkan dulu. Utamakan yang benar-benar membutuhkan terlebih dahulu. Oke Bu. Ya, ada lagi Pak? Ya Pak. Ada Bu. Iya. Saya dari Ketua RT 09 RW 6 Bu. Iya Pak. Mau tanya Bu, ini kolom 9, 10, 11, 12 itu siapa yang contreng nanti Bu? 9, 10? 10, 11, 12 sampai 16 itu Bu, kolomnya itu. Itu kalau misalnya dicontreng, kalau misalnya nggak lanjut ke tahap selanjutnya Pak. Jadi kalau misalnya atas nama si Yayan Suryana, dia ini nggak lolos, dia nggak akan lanjut ke tahap verifikasi. Tapi alasannya kenapa? Jadi di checklist kalau misalnya dia alasannya karena dia memiliki mobil, berarti yang di kolom nomor 9 atau yang nomor 2 atas ini yang hijaunya warna 2 kita checklist. Kalau misalnya dia tidak lanjut karena pindah, berarti kita ngisinya di kolom nomor 13 yang warna hijaunya itu nomor 6. Itu kita tulis A, B atau C. Dia pindah keluar DKI atau masih di dalam DKI atau tidak ditemukan. Oke Bu. Ada lagi satu poin lagi bisa Bu saya tanya Bu? Pak, boleh. Bu, iya ini di RT 09 waktu itu kan saya distribusikan berikan kepada warga yang miskin, benar-benar miskin ya Bu, ada kurang lebih 10 orang Bu. Halo? Iya Pak. Ternyata mereka ini setelah tadi pagi saya kunjungin yang 9 orang katanya dulunya mengalami kesulitan untuk pengisian melalui itu Bu. Link itu Bu. Iya. Bagaimana ya Bu? Kesulitannya bisa menyusul selanjutnya gitu Bu? Kalau misalnya kesulitannya karena jaringan, memang kita pada saat pendaftaran itu jaringan itu memang sangat menentukan sih Pak. Karena yang daftar siang itu kadang nggak bisa masuk karena ramai kan yang daftar karena kan ini pendaftaran satu DKI. Dan jadi ada beberapa yang siasatinya itu daftarnya malam atau di detik-detik terakhir atau pas pertengahan. Pas pertengahan itu sempat lancar Pak dari tanggal 1 itu udah lumayan lancar untuk pendaftarannya. Kalau untuk sekarang nyusul itu kita masih belum bisa Pak. Paling nanti tunggu pendaftaran selanjutnya entah di tahun ini ada lagi nanti di akhir tahun atau di awal tahun depan. Ada rencana gitu Bu. Iya, kemarin ya tadi saya juga kunjungin beberapa warga saya itu setelah saya mendapatkan dari kelurahan ini daftar ini yang cuma dapat hanya 1. Saya kemarin itu ada 10 orang dulu saya distribusikan formnya itu yang dari kelurahan gitu. Ternyata mereka tuh menjawab kesulitannya itu mengisi linknya gitu Bu. Ya memang linknya sempat agak susah sih Pak untuk diakses. Tapi kadang ada yang nyoba subuh bisa atau yang malam jam 11-an atau jam 10 ya, itu ada yang coba bisa. Pagi baru bisa jam 12. Iya betul Pak. Jadi karena kendalanya di jaringan juga dan servernya juga sih Pak kemarin. Kemungkinan nanti kalau untuk sekarang kan masih belum bisa penambahan. Paling nanti kalau buka pendaftaran lagi, coba lagi daftar lagi. Entah nanti pendaftarannya tahun depan kalau masih pandemi online juga atau misalnya nanti tidak bisa offline, nanti bisa didaftarkan saja warganya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu. Assalamualaikum. Silakan. Ibu. Silakan Pak.
Ya, saya Pak Wahyu Rumadi Ya. dari RT 8 RW 6 Kapling DKI. Saya mau nanyakan, anak saya kan mau kuliah, kemudian ada KJP-nya. Nah, untuk meneruskan ke jenjang kuliah itu kan harus ada DTKS. Iya. Apakah ini termasuk DTKS yang data yang ini, Iya. Bu? Iya, benar Pak. Ini yang nama-nama ini adalah calon penerima DTKS, calon pendapat penetapan DTKS. Jadi yang kemarin daftar FMOTM itu untuk mendapatkan nomor DTKS. Jadi nanti jika nomor DTKS-nya sudah dapat, itu bisa dipakai untuk KJP, KJMU, atau misalnya dari dinas sosial ada bantuan apa nih, ngambil datanya dari DTKS ini. Misalnya kayak ada slot untuk lansia, ada kosong berapa slot gitu. Nanti carinya dari DTKS sesuai dengan kriteria dan umur yang telah ditentukan oleh dinas sosial. Ya. Terus yang satu lagi nih Bu, kalau untuk pengisian, kalau seumpamanya dilanjutkan ke tahap verifikasi, contreng-contreng aja ya Bu? Contreng aja, silakan dicontreng saja. Ya, setelah kita asal cari jangan datanya, dikosongin aja Pak, soalnya kan kadang ada nih karena terlalu banyak ini dikosongin aja. Kalau bisa sih diceklis aja sih Pak, karena kalau dikosongin takutnya kita juga bingung ini lolos lanjut apa enggaknya gitu. Nah iya, jadi harusnya bagaimana? Dicontreng ya Bu? Dicontreng aja, dicontreng. Iya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum. Ya, salah satu. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kami dari RT 05 RW 02 Bu. Iya Pak. Mohon izin, kebetulan data yang kemarin diturunkan ke kita itu kan ada nama Rusmiati. Itu berarti suaminya kan punya mobil Bu. Jadi paling tidak kan kami kami stop aja ya. Iya, gitu yang di kolom nomor 9, yang hijaunya nomor 2 dicek saja Pak. Jadi kemungkinan nanti yang bersangkutan nggak akan lanjut ke tahap selanjutnya. Oh gitu, ya. Baik Bu, mungkin itu aja. Terima kasih buat yang lainnya. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu. Halo, saya dari Pak RT 04 Bu. Iya, silakan Pak RT. Ini masalahnya lain lagi Bu. Iya. Ini daftar terima dari Pak RW ini, nomor 11 Ibu Sumi. Nah, itu dulu dapat PKH. Iya. Sekarang nggak turun semuanya Bu. Bantuan untuk itu baik PKH, baik presiden maupun gubernur udah dapat. Nah, beliau ngeluh sama saya. Nah, itu tenangnya bagaimana Bu? Kalau PKH ini setahu saya kemarin juga sempat sih Pak ada yang ngelapor karena dia dapat dari beberapa tahun sebelumnya, sekarang nggak dapat lagi. Saya udah coba nanya sama pendamping PKH, katanya sih kalau PKH itu jenggot waktunya sih 5 tahun Pak, setahu saya. Kemarin saya dapat infonya kayak gitu. Jadi kemungkinan dia nggak dapatnya lagi tuh karena memang udah waktunya sudah berakhir, jadi gantian sama yang lain. Karena kan kalau bantuan ini dia nggak nambah kuota, cuman menunggu kuota yang kosong Pak. Jadi kemungkinan untuk nanti yang lainnya bisa dapat PKH juga sama kayak ibu ini, jadi ibu ini harus diberhentikan terlebih dahulu, diganti sama yang lain. Mungkin salah satu caranya kalau misalnya memang ada namanya di sini, silakan aja Pak dilanjutkan ke tahap verifikasi. Dan nanti kan datanya sudah masuk nih DTKS-nya yang baru atau misalnya dan ada DTKS-nya lagi. Jadi siapa tahu aja nanti bisa dapat lagi PKH-nya atau bantuan yang lain selain PKH atau yang non PKH. Oh ya, terima kasih Bu. Termasuk nomor 6 nama Bu. Selama ini nggak dapat bantuan dari pemerintah juga. Juga nanya, orang ini nerima, saya nggak nerima, gitu. Kemungkinan karena belum terdata di TKS, Pak. Karena bantuan yang ada di Jakarta nih, yang kayak kartu lansia, PKH, non-PKH, dan yang lain-lain itu harus terdata di TKS terlebih dahulu. Kecuali bantuan yang BST yang sekarang ya, Pak, BST atau BLT itu nggak ada sangkut pautnya sama data di TKS. Cuman kalau bantuan yang sifatnya akan terus-menerus, seperti lansia dan yang lain-lain, itu harus terdata di DTKS terlebih dahulu. Oh iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Nanya Bu, nanya. Ya, silakan. Bu, RT 604. Ya, silakan Pak RT. Ini warga saya yang terdaftar sini salah satu udah ada yang meninggal, sedangkan situ keterangan tidak ada keterangan meninggal, gimana nih Bu? Keterangan meninggal di kode C dulu aja deh Pak, di kode 6 dulu aja, nanti ditulisnya meninggal aja, kalau nggak tulis M. Di kode berapa Bu?
Di kode 6. 6. Iya. Oh gitu, meninggal. Nanti sekalian saya jebatannya juga karena sini kan emang nggak ada kategorinya ya. Nah, nanti di 6 tapi nulisnya M ya Pak atau meninggal. Oh iya, itu aja. Makasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Ibu maaf mau nanya kan ini udah meninggal tapi bisa diterusin ke istrinya nggak ya Bu? Oh, kalau meninggal masih ada keluarganya, silakan dilanjutkan. Tetapi jika namanya ya nggak apa-apa, nanti kan di nick-nya di kartu keluarganya nggak apa. Kalau misalnya masih ada keluarganya, itu silakan dilanjutkan kalau yang meninggal. Tetapi kalau nggak ada keluarganya, itu baru nggak bisa dilanjutkan. Yang penting masih meninggal ini masih tinggal di wilayah yang bersangkutan, jadi bisa dilanjutkan. Bapak mau ngomong nih. Hah? Oh. Tapi kan Bapak nggak nongol di situ. Ada lagi Pak yang bertanya? Halo, saya Bu. Ya, silakan Pak. Bu, ini saya mau nanya. Bu, saya mau nanya ini Bu, ada warga saya, ada 2 orang nih Bu, yang bukan warga saya nih Bu. Namanya Najahrul Hamzah, ini dari Jalan Nurul Ihsan Bu. Terus sama Hendro Wibowo, dan ini dari Jalan Sirsak Ujung. Oh. Jinawi ini Bu, ini gimana ya Bu ya? Nah, kan banyak nih Pak yang alamatnya kayak gitu, takutnya dia salah ngisi data atau gimana. Kalau misalnya memang tidak ditemukan atau bukan warga, itu tinggal di yang kolom nomor 13 yang warna hijaunya itu nomor 6. Itu tulisnya C aja tidak ditemukan. Karena kan pindah juga nggak mungkin karena itu bukan alamat Cipedak kan. Jadi bisa ditulis tidak ditemukan aja Pak, nggak apa-apa. Karena takutnya banyak, karena banyak sih Pak, misalnya dia orang kelurahan lain atau misalnya di luar Jakarta, coba daftarnya pakai alamat Cipedak, padahal dia bukan warga Cipedak, itu banyak Pak, karena kan Cipedak juga perbatasan ya sama Depok. Jadi banyaknya datanya kayak gitu sih Pak, makanya kalau misalnya alamatnya nggak sesuai dengan wilayah tersebut dan misalnya bukan warga tersebut yang ada di wilayah Bapak, silakan aja ditulis tidak ditemukan. Jadi C ya Bu ya? Ya, yang nomor 6, yang hijaunya nomor 6, kalau nomor 13 tulis C. 15 ya Bu? 15. Ya, 15. Oh, 15 ya. Oke Bu. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maaf ya Mbak, saya masih ada satu lagi nih, masih ngeganjel. Kalau kita udah DTTKS, apakah itu udah termasuk PKH, Bu? Belum, Pak. Bukan. Kalau PKH ini kan bentuk bantuannya. Jadi kalau misalnya dapat PKH ini harus terdata dulu di DTKS. Kalau misalnya dia nggak terdata di DTKS, dia nggak akan dapat PKH. Nah, berarti ini kan nama saya ada di sini, ya Bu ya. Berarti kita bisa berhak dapat PKH, Bu ya? Berhak kalau misalnya nanti kan kita turun ke lapangan dulu nih, kita survei rumah dan yang lain-lainnya. Kalau misalnya masuk kriteria cocok untuk mendapatkan PKH, nanti akan ada undangannya. Kalau misalnya kuota PKH ada yang kosong atau gimana, itu nanti akan ada undangannya, Pak, untuk mengambil kartu. Siap. Makasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. PT7 nih, Bu. Silakan, Pak. Aman. Ini warga saya, kebetulan dia masih tinggal sama orang tuanya ya. Tinggalnya, walaupun dia dipetakan. Tapi kan kalau dihitung-hitung itu tanahnya itu masih lebih 1 miliar, Bu. Tapi dia ngotot aja pengen dapat kayak gitu, Bu. Kalau misalnya masih tinggal sama orang tua, itu sih Pak kan karena pas pendaftaran kan nggak kedetek di NJOP-nya di atas 1 miliar karena kan masih pakai sertifikat orang tuanya nih. Iya. Jadi dia bisa lolos karena itu. Cuman kalau misalnya belum dibagi sih masih bisa lanjut ke tahap selanjutnya sih Pak. Nanti tinggal survei di lapangannya aja, karena kan nanti kita foto rumah-rumahnya juga kan, foto dapur, kamar mandi, atap, tembok, dan yang lain-lainnya. Nanti kan kalau misalnya memang rumahnya itu bagus, bukan nggak akan dapat sih, jadi persentase kemiskinannya tuh nggak serendah sama yang lain, jadi dia nih nggak akan lolos lebih dulu, karena kan nanti juga diisi rumahnya ini luasnya berapa, walaupun tinggal sama orang tua, tapi kan tuh rumahnya kan masih satu ya. Jadi kan masih dihitung misalnya luasnya ini masih 100 meter, tetap dihitungnya 100 meter. Jadi kalau misalnya warganya ini pengen dapat, itu nggak bisa dapat segitunya juga sih. Maksudnya
nanti kan dilihat juga nih kategorinya, karena kan ya pada saat kita pengisian datanya pun udah sesuai realita yang ada di lapangan, belum tentu juga didapat, karena kalau misalnya kita isi data rumahnya misalnya 300 meter, berarti kan persentase kemiskinannya itu lebih tinggi daripada yang rumahnya 50 meter atau 30 meter. Jadi yang diutamakan ini yang 50 atau 30 meter terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuan. Jadi baru yang 100, 200 itu baru akan ada kesempatannya lagi nanti, mungkin kalau misalnya ada kuota kosong atau misalnya ada penambahan kuota. Jadi kita nggak kita checklist, tetap dilanjutkan ya Bu checklistnya ya? Kalau misalnya memang masih numpang, boleh aja Pak dilanjutkan ke tahap verifikasi selanjutnya. Tapi nanti pada saat proses di lapangan yang menentukannya. Oke, siap Bu. Siap, Bu. Tambahkan yang terkait tanah yang tadi Pak. Sedikit saya tambahkan, ini kan terkait tanah 1 miliar masih punya ahli waris. Ya. Ini kembali lagi ke masing-masing RT atau warga sekitar di tempat. Apakah warga tersebut layak untuk diteruskan atau tidak? Itu makanya kita kembalikan lagi datanya ke Bapak, karena yang mengetahui kondisi real di lapangan itu dari ketua RT mungkin dan Dasawisma di tempat. Ya, jadi kalau menurut saya sih dia artinya bisa dapat karena emang keadaannya juga minim gitu. Cuma tanahnya masih nyamper sama orang tuanya gitu aja. Jadi semua ya kita kembalikan lagi ke RT, seandainya dia dianggap memang membutuhkan ya nggak apa-apa, dilanjut aja Pak. Oke. Oke, siap Pak. Ya, makasih Pak. Lagi, silakan. Assalamualaikum. Halo Ibu. Iya, silakan Bu. Saya mau nanya, kan yang daftar ini yang ini ada nama Ending Sudira misalnya. Dia kakaknya kakak RT 1 RW 2, cuma tinggalnya di Timbul, itu gimana Bu? Tinggalnya di Timbul, cuman yang data yang dikasih ini adanya di mana Bu? Di Timbul atau di 1-2? Di Timbul, kakaknya 1-2. Ya nggak apa-apa, karena kan nanti yang kita datengin rumah tempat dia tinggal sekarang, bukannya sesuai sama kakak KTP. Jadi nggak apa-apa, dilanjutin aja di domisili yang sekarang. Oke, makasih Ibu. Sama-sama Bu. Ada lagi? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ini ada satu rumah dapat dua orang, mertua sama mantunya. Gimana itu Ibu? Diloloskan nggak? Kalau beda kakak ya Bu? Beda atau satu kakak? Beda kakak. Beda kakak. Bisa dilanjutkan aja Bu, nggak apa-apa. Tapi pakai kode 7. Dilanjutkan, nanti yang dilanjutkan tuh di checklist. Cuman yang dituju juga di checklist. Oh gitu. Iya. Jadi ketahuan dia ada 2 kakak dalam satu rumah tangga, dalam satu rumah. Oh iya, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Bu, ini saya mau nanya ya, yang ada di daftar ini kan semua ada 9 saya ya. Iya. Terus kalau ternyata ini masih ada 1-2 yang kelewatan, ini bisa nambah nggak Bu? Kalau penambahan sekarang kita masih belum bisa Pak. Paling nanti nunggu pendaftaran selanjutnya bisa didaftarkan. Dan saya mau nanya juga ini tentang nanti pengecekan itu dari itu kapan Bu? Kalau di jadwalnya sih di minggu awal September Pak. Cuman kan karena kita di kelurahan cuma 3 orang, paling bergilir Pak. Mungkin dimulai dari RW 1 dulu, nanti baru selanjutnya ke RW 2 atau yang lain-lainnya sih Pak. Nanti pasti sebelum turun kita izin ke RW dulu pertama, baru ke RT masing-masing. Itu tentunya mesti diberitahu dulu sebelumnya ya? Iya, diberitahu. Jadi misalnya nih minggu awal kita ke rumah PRW dulu untuk ngobrol, untuk ngasih tahu, terus baru hari misalnya Seninnya kita ke Pak RT untuk minta untuk janjian dulu nih mau jalan sekarang atau mau dijadwalin dulu kapan kira-kira turunnya gitu. Baik Bu, itu aja. Terima kasih. Sama-sama Pak. Tanya Bu. Ya, silakan Pak. Saya dari RT 1102. Ya. Ingin bertanya, ini ada salah satu warga nama yang orangnya itu sudah pindah ke Citayam. Tapi masih bisa dihubungi gitu, dan dia udah menghubungi saya gitu. Gimana Bu? Kalau misalnya pindah ke Citayam itu udah nggak bisa sih Pak, karena kan saya harus foto rumah tempat dia tinggal.
Karena kan gitu kita ya. bantuan, karena kan surveinya itu kan pakai aplikasi Pak. Walaupun kita bawa ke Citayam, ketahuan juga sih Pak pakai GPS, karena kan ada GPS-nya. Iya, iya. Ah, Oke deh kalau jadi gitu. kalau untuk itu nggak bisa sih. Ya nanti kami sampaikan kepada yang bersangkutan kalau gitu. Ya, Bu. mohon maaf Oke. Terima kasih Bu. sebelumnya Pak. Sama-sama penjelasannya. Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ya, ini saya mau nanya dari Ya. itu RT3. Kan kemarin data apa? Cepetan. Data masukin data. Buka ini kalau Mam. Ya. Buka. Halo? Iya, Bu. Namanya ada. Tapi pada saat ini anaknya itu meninggal. Terus bagaimana itu? Masih bisa dilanjutkan apa tidak? Yang ada di list namanya, nama anaknya? Nama, ya kan yang diajukan anaknya, orang tua. Oh, iya. Paham. Kalau untuk itu nggak masalah Bu, karena kan nomor DTKS ini untuk satu keluarga. Jadi kalaupun anaknya udah nggak ada, masih ada yang lain kan masih ada adik-adiknya atau mungkin ibu atau bapaknya nanti kan bisa dapat bantuan yang lain. Kalau misalnya untuk KJP mungkin nanti adiknya untuk mendaftar KJP, jadi nggak apa-apa boleh dilanjutkan. Yang penting kalau meninggal itu masih ada ahli warisnya atau masih ada keluarganya. Oh gitu ya. Satu lagi Bu. Ya Bu. Nah, ini kan emang kemarin data masuk, tapi kemarin nggak ada di daftar itu. Sedangkan orang tersebut memang minim sekali. Terus data yang ada di ke Pak RW itu nggak masuk. Namanya nggak ada di sini? Ya. Namanya nggak ada di daftar listnya ini? Iya, tapi waktu pengajuan ada. Oh, pas pengajuan berhasil daftar nggak Bu? Karena ada yang dia ngerasa udah daftar, cuman karena jaringannya nggak stabil, jadi ternyata tuh belum kesimpan, jadi masih belum ke save. Jadi pas kita cari kemarin sempat ada yang datang ke kelurahan, nanya karena dia cek itu katanya namanya nggak ada. Pas kita cek memang nggak ada namanya karena ternyata pas dilihat lagi itu waktu pada saat mendaftar itu jaringannya kurang stabil, jadi waktu pas nyimpen data itu belum kesimpan, tapi dia ngerasanya dia udah ngedaftar, ternyata belum ke save. Itu bisa jadi kayak gitu juga Bu. Tapi tulisan terdaftarnya Bu. Udah ada tulisan terdaftarnya? Iya. Kemungkinan ada data take out sih, takutnya take out yang di Dukcapil atau di Bapenda. Oh gitu. Iya, karena kan tadi pendaftaran di DKI aja ada 4.000 sekian, 400.000 sekian, itu dari 478 jadi 418. Jadi kan banyak tuh yang ke take out. Kemungkinan ke take out-nya di situ Bu, hilangnya di situ datanya. Iya, siap Bu. Makasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ada lagi. Nanya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya dari RT 10 RW 01 ingin bertanya kalau yang di listnya atas nama Jojo Risma, dia kan masuk orang kaya, bisa dialihkan ke tetangganya enggak atau yang lebih berhak menerima? Kalau dialihkan kita masih belum bisa sih Pak. Karena kan disurvei. Jadi paling tidak lanjut ke tahap verifikasi selanjutnya. Kalau untuk ganti nama pun kita nggak bisa karena kan data yang ada di pusat dinas sosial itu kan udah sesuai sama data yang ada sekarang. Kalau untuk perubahan kita masih belum bisa Pak. Oh gitu. Iya paling satu yang lagi boleh Bu. bersangkutan. Nanya satu lagi boleh Bu. Boleh. Kalau misalkan yang di list Jojo Risma dihapus bisa nggak Bu? Bisa. Umpama, Tapi bisa nanti ya? tidak Tergantung dari dilanjutkan kitanya ke ya Bu. Iya. Itu kan udah ada haknya kan udah ke Pak RT dan Pak RW ya nanti untuk mau dilanjutkan atau tidaknya. Kalau misalnya memang dilihat warga ini tidak layak, silakan tidak dilanjutkan saja. Okay. Siap Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu. Maksudnya Bu. Iya silakan Bu. Ini kan saya kan yang dapat itu kan yang udah punya KJP ya. Ya. Itu kan terdaftar di DTKS.
Sedang saya dengar-dengar waktu itu mau pendaftaran katanya yang udah punya KJP itu nggak bisa masuk ke PMPTM, Bu. Gimana, Bu? Benar apa enggak, Bu? Kalau KJP ini karena kan datanya limpahan dari Dinas Pendidikan ke Dinas Sosial ya, Bu. Jadi ada beberapa data yang udah terdata di TKS, ada beberapa yang belum. Jadi sebenarnya waktu kemarin itu kalau misalnya dicoba cek dia belum pas masukin nomor NIK pas dicoba itu belum terdata di TKS, sebenarnya boleh aja untuk mendaftarkan. Cuman kalau misalnya udah ada tulisan terdata di TKS itu baru tidak bisa dilanjutkan, Bu. Berarti nih kalau yang punya KJP tetap kita verifikasi, Bu, lulusin. Ya, tetap nggak apa-apa karena walaupun dia udah dapat KJP belum tentu dia terdata di TKS. Karena kan data KJP ini data limpahan dari Dinas Pendidikan ke Dinas Sosial. Jadi banyak beberapa data yang masih belum terdata di TKS dan yang lain-lainnya. Oh gitu, Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, Bu. Satu lagi, Bu. Maaf. Silakan, Pak. Mau tanya nih, dari RT 11-2. Ya. Ada warga yang dapat di RT 11 ini. Tapi KTP-nya KTP Cilandak Barat tuh gimana, Bu? Tapi warganya ada di RT 11, Pak. Ada. Ada, silakan dilanjutkan, Pak. Nggak apa-apa, karena waktu pendaftaran itu memang kita bilang ke masyarakat untuk mendaftar sesuai domisili mereka tinggal sekarang. Oh gitu, baik. Karena yang kita datengin rumah domisilinya. Iya, iya. Makasih, Bu, kalau gitu. Sama-sama, Pak. Ibu dari RT. Waalaikumsalam. Ibu, mohon izin. Halo. Silakan. RT 5, Bu. RT 502. Iya, silakan, Pak RT. Data form yang kemarin Ibu kirim itu nanti diserahkan ke kelurahan atau nanti nunggu Ibu datang dari kita pengambilnya itu hari Senin, Pak. Hari Senin siang. Mungkin dikumpulin ke Pak RW aja kali ya, Pak. Nanti kita muterin ke RW untuk ngambilin datanya. Oh gitu. Baik. Baik, nanti kita informasikan ke seluruh RT ya. Ya. Baik. Terima kasih. Itu kasih. aja, Bu. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum, Ibu. Silakan, Bu. Ya, saya dari Dawis RW 02. Mohon penjelasannya, Bu. Saya kurang paham untuk kategori nomor 7 yang kode 7, satu rumah tangga dengan KRT lain dalam daftar ini. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya kan kayak kemarin banyak yang daftar KJP juga ya, Bu. Jadi yang di KJP ini dia nggak bukan nulis nama kepala keluarga. Jadi dia nulisnya nama anaknya. Dan sedangkan ada lagi dia daftar untuk nama suaminya atau nama kepala keluarganya. Jadi kan itu sama ya, satu kartu keluarga. Itu untuk nomor 7 tuh kategorinya itu. Jadi satu rumah tangga dengan KRT lain dalam satu kakak. Baik, terima kasih, Bu. Tanya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RT 8 RW 4 ya. Iya. Ini dari RT 8 RW 4 mau nanya, nama Jailani itu kan setelah didaftar sudah masuk DTKS ya. Tapi ini namanya di sini nggak turun gimana? Namanya pas daftar kenapa? Pas daftar sudah masuk di DTKS. Tapi setelah ini namanya di sini nggak turun gimana, Bu? Ya, karena kalau misalnya kemarin pada saat pendaftaran itu ada tulisan sudah terdata di DTKS, itu tidak akan lanjut, Bu, pendaftarannya. Karena dia udah terdata di DTKS, jadi dia tinggal udah pernah disurvei, udah dapat nomor DTKS-nya, tinggal menunggu bantuannya aja. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Iya, Ibu dari RT 5 RW 4, Bu. Silakan, Pak. Tanya, Bu. Iya, ini ada warga saya nih kan kebetulan domisilinya di RT lain nih, Bu. Ya. Nah, pada saat disurvei gitu gimana, Bu? Apa kita nanti anterin ke rumahnya tempat dia ngontrak atau gimana, Bu? Biasanya sih gitu, Pak, dianterin ke rumahnya yang ngontrak sekarang. Cuman kalau bisa dari sekarang kali ya nih pada saat pindah itu tetap dilanjutin, yang dilanjutkan ke tahap verifikasi tetap di checklist. Cuman pada saat di nomor 6 yang hijaunya nomor 6 ini itu dimasukin kalau misalnya dia RT-nya beda sama yang sekarang, masukin RT RW yang sekarang. Jadi nanti jadi selanjutnya kalau misalnya itu kita bisa coba ke RT RW-nya yang sekarang, enggak ke RT RW yang Bapak Ibu sekarang yang di tempat Bapak Ibu. Beda waktu kita ngajuin ya, Bu. Jadi tetap kalau misalnya memang warganya ini membutuhkan, dilanjutkan ke tahap verifikasi di checklist, cuman yang di nomor 6-nya ini kode 6-nya itu ditulis pindah ke RT RW berapa gitu. Tapi masih dalam satu kelurahan. Oh gitu. Iya, Bu. Pindahnya masih ke dalam satu kelurahan kan ya, Pak?
Masih satu kelurahan, cuman beda Masih RT aja. Berarti nanti yang di kode 6-nya tulis saja Pak RT berapa, RW berapa. Biar nanti kalau misalnya ada datanya masuk, kita bisa langsung cek biar kita nggak ke tempat berapa lagi, bisa langsung ke RT RW yang tempat tersebut. Begitu, ya. Bu, maaf satu lagi Bu. Ya. Ini jumlah yang terdata di tempat saya kan ada sekitar 41 orang Bu. Itu kemungkinan bisa dapat semua atau tergantung pada saat survei Bu? Kalau dapat mungkin tergantung hasil surveinya ya Pak. Cuman yang penting dia ini udah terdata di DTKS. Karena kalau nggak ada DTKS, dia mau dapat KJP, KJMU pun akan susah. Jadi lebih baik udah terdata dulu terlebih dahulu di DTKS. Nanti untuk bantuannya kalau misalnya memang ada kuota kosong itu bisa menyusul Pak. Kalau misalnya kayak lansia, PKH, dan non-PKH itu kan harus ada kuotanya terlebih dahulu. Mudahan Bapak. Jadi kalau misalnya dia udah terdata di TKS, tinggal ngambil datanya dari TKS ini. Kalau misalnya dia belum terdata, itu yang agak lama prosesnya, Pak. Nah, untuk mendata ke DTKS siapa Bu nih Bu? Pak dari kita atau dari pihak ini Bu? Pendaftaran DTKS ini yang kemarin FMOTM Pak. Jadi kemungkinan nanti tahun depan kita akan buka pendaftaran lagi. Cuman untuk offline atau online-nya itu masih belum ada informasi karena kan pendaftarannya juga baru tutup. Jadi untuk sekarang belum tahu nih nanti di tahun ini ada pembukaan lagi atau di tahun depan untuk pendaftarannya. Iya. Makasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ibu. Tadi ada yang mau nanya Pak Abdul Haji ya? Yang di chat. Lagi nanya. Ya, ada Pak Abdul Haji tadi di chat ada mau nanya kenapa Pak? Belum ada ya? Boleh yang lain kalau ingin bertanya silakan. Saya nanya dong, 14. Silakan. RT 14 ya. Ya, silakan Pak. Itu kalau secara kakak berbeda, kakaknya sudah pisah. Tapi mereka dari satu rumah itu ada 3 kakak. Nah, kemudian kalau terjadi survei berarti kan memakai rumah yang sama. Iya. Memakai rumah yang sama. Itu prosesnya nanti gimana ketika survei? Tetap pakai rumah yang sama Pak, karena kan dia tempatinya kan rumah yang sama ya. Jadi tetap kita fotoin rumahnya, misalnya satu nama dulu nih kita foto sampai habis, baru nama yang kedua kita foto sampai habis, baru yang ketiga. Tapi tetap ditanya juga rumahnya ini punya sendiri, punya orang tua atau ngontrak. Walaupun tinggal rame-rame, itu kan belum tentu punya orang tua, kan bisa juga ngontrak tapi tinggalnya rame-rame, bisa juga kayak gitu. Jadi tetap kita tanya-tanya juga sesuai dengan keadaan rumahnya sekarang sama tempat status rumahnya sekarang. Oke. Kemudian kalau rumahnya itu dia bertempat tinggal di luar daerah, di luar Jakarta. Kemudian namanya masuk untuk surveinya nanti bagaimana ya? Kalau di luar Jakarta kita nggak bisa Pak. Kalau pindah masih di dalam Jakarta masih bisa, nanti kita kasih ke teman kita yang ada di, misalnya dia pindahnya ke Jakarta Pusat, kita kasih ke sana. Cuman kalau untuk ke luar Jakarta, Depok dan yang lainnya itu masih belum bisa Pak, karena kita harus foto rumah tempat dia tinggal sekarang. Kalau keluar kan berarti kan akan ketahuan di GPS-nya sih, karena kan kita survei pakai HP. Itu kan di GPS-nya, jadi nggak bisa dibawa keluar selain di wilayah kita sih Pak. Jadi kalau untuk yang di luar Jakarta itu nggak bisa lanjut tahap verifikasi. Oke. Kemudian untuk sejauh ini jika diganti dengan yang lain sudah bisa belum ya? Belum bisa Pak. Belum bisa ya? Belum bisa. Yang lain mungkin menyusul di pendaftaran selanjutnya. Oke deh kalau gitu. Untuk survei rumahnya kira-kira kapan ya? Bulan apa? Kalau di jadwal sih di bulan minggu awal September Pak. Cuman karena kita bertiga doang, paling nanti itu sih berjadwal sih ke RW 1 dulu atau kedua dulu atau kemana dulu, nanti pasti kita izin dulu sih ke RT dan RW sebelumnya. Ya, memang saya juga agak kesulitan ini karena ada beberapa nama yang saya nggak paham tapi masuk dalam ini saya gitu loh, dalam data yang dibagikan.
Cuman kalau misalnya Bapak masih kenal, nggak apa-apa bisa dilanjutkan. Cuman kalau misalnya nggak tahu dan tidak emang warga ini nggak ada di RT 1 RW 4, itu bisa dipindah tidak ditemukan aja Pak di nomor yang di kolom 6. Nomor 6 itu ditulis C. Oh ya, oke. Ya deh kalau gitu. Makasih banyak ya bantuannya. Sama-sama Pak. Yuk. Ya, assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Pak Ahmad Suciran 45. Iya Pak. Ini di wilayah saya ada 2 orang, bukan wilayah saya, lain wilayah. Lain wilayah. Apakah nanti saya nggak ngecek ada atau tidak, kan saya nggak tahu Bu. Jadi masuk di daftar wilayah saya. Apa diisi kayak Bapak tadi nomor kolom 6 kali ya? Iya, di kode 6 nanti ditulis C, tidak ditemukan. Tidak ditemukan Ibu ya? Iya. Ya, itu aja Bu ya. Ya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau bertanya? Saya yang jawab pertanyaan Pak Abdul Haji ya, RT 3 RW 4 yang ada di chat. Apakah pemutakhiran data ini terkait dengan warga yang sudah vaksin atau belum? Nah, kalau ini nggak ada sangkut pautnya sama vaksin sih Pak. Karena ini kan kalau untuk ini survei ke lapangannya kan nanti kita di bulan September ya Pak. Jadi kalau untuk vaksin kita masih belum ada sangkut pautnya sih Pak. Kecuali untuk bantuan yang kemarin, yang bansos, yang beras, itu baru ada sangkut pautnya dengan vaksin. Karena kan harus menunjukkan kartu vaksin. Jika yang belum vaksin kita himbau untuk divaksin terlebih dahulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Udah nggak ada lagi yang ingin tanyakan? Udah Bu, buat asar. Udah. Ya Bu, silakan MC untuk ditutup acaranya. Baik, terima kasih Mbak Irana. Apakah ada tambahan dari Bu Sekel atau staf kelurahan lainnya? Sepertinya cukup ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu RT, RW, LMK, serta Dasawisma atas waktunya pada sore hari ini. Sudah cukup jelas tadi arahan dari Mbak Irana. Dengan masih ada nggak ini? Berakhirnya acara ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Oke, silakan dilempar. Alhamdulillah. Alhamdulillah.